saya digerakkan Tuhan untuk bikin sekolah keuangan ekonomi sorgawi. Karena saudara, kita semua kan bukan dari bumi ini. Dari bumi lah, kita dilahirkan dari bumi. Secara iman kita dari sorga. Saudara, kita semua anak Yeshua, amin? Siapa anak Yeshua? Coba angkat tangan. Oh iya, Yeshua lihat semua anak-anakmu. Ya, saudara. Jadi kalau kita anak Yeshua, raja di atas segala raja, raja sorgawi, berarti kita orang sorgawi dong. Nah, jadi kalau kita orang sorgawi, kita mengikuti peraturan-peraturan sorgawi dong. Kita tidak mengikuti peraturan duniawi. Ikutin harus, tapi maksudnya dalam hal ekonomi, sorgawi beda dengan duniawi. Kalau duniawi 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, kalau sorgawi 1 kurang 1, duniawi dulu. 1 kurang 1 berapa? 7. Bapak beneran. Kalau sorgawi 1 kurang 1 jadi 100. Benar? Beda saudara. Ya, maka itu saudara, di dalam Roma 12, kalau saya nggak salah ingat, coba Chandra, saya ada gemeteran saudara. Chandra ayat 1 dan 2, Roma 12. Mudah-mudahan benar. Saudara, kita kan dari seorang. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu, maaf ya lagi rada gemeter, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, amin, yang kudus, amin, oh ya betul, dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, Chan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa saudara? Apa? Pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ya, pembaharuan budimu. Saudara harus berubah mindsetmu. Nanti saya akan cerita. Jadi saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal ekonomi dunia. Ya, tetapi haruslah saudara ingat ada perubahan ekonomi surga. Saudara, mindset kita, kenapa saudara saya bicara mengenai ekonomi? Ekonomi, ya kita bicara juga mengenai uang toh, benar ya? Tapi banyak hamba-hamba Tuhan malu ngomongin uang di mimbar, takut dikatain matre, ya kan? Kalau saya sih rada matre saudara, saya berani. Kita nggak usah munafik aja. Saudara doyan duit nggak? Nah itu saudara orang nggak munafik. Jangan. Jadi duit itu penting. Kata orang, duit bukan segala-galanya. Gimana tuh? Tapi untuk segala-galanya kita perlu duit. Ya kan? Saudara bangun pagi-pagi,
udah mikirin duit. Yang lain ada yang mikir, aduh hari ini kontrak terakhir, gue mesti bayar kontrak, kalau nggak besok udah dikeluarin. Dari mana mau dapat duit nih ya? Atau saudara pagi-pagi, aduh gue mau ke kantor, ada duitnya ya membayar transport. Ada yang lain kesian, bangun-bangun udah nggak mikirin duit, hari apa mau makan apa ya, karena udah nggak ada duit mau beli makanan. Jadi saudara, duit itu menjadi faktor yang berat, faktor yang banyak menyebabkan kesusahan. Banyak umat Tuhan tuh mayoritas masalahnya ditimbulkan oleh duit. Suami istri berantem mengenai duit. Ada cerita seorang istri, suami istri, miskin sekali saudara. Si cewek ini, ibu ini kesel sama suaminya. Mas, kenapa sih gak bilang-bilang dari dulu Mas tuh miskin? Si bapak jawab, aduh sayang, aku sebelum menikah aku udah ngomong. Enggak, padahal udah ngomong. Bilang apa? Aku kan bilang, sayangku, kaulah satu-satunya milikku di dunia ini. Jadi cuma punya kamu. Terus Mas, aku bilang apa? Ya kamu bilang, so sweet. Jadi memang cuma punya istrinya itu miliknya dia. Ya, benar? Banyak orang membunuh demi duit. Benar kan? Itu. Saudara paling jago adalah kalau mungkin saudara aja yang ngajar di sini. Lebih tahu saudara dari saya. Ya kan? Maka itu saudara, saya mau bicara tentang duit. Apa yang kau cari? Salah. Harusnya apa yang kau cari? Yeshua yang punya duit. Yeshua itu Bapak kita yang paling kaya. Dia konglomerat yang terbesar. Dia karena tanahnya dia sak-dunia. Ya toh, nggak ada yang melebihi dia. Dan ada ayat di mana Hagai ya, kalau nggak salah, dia bilang emas dan perak aku yang punya. Hagai 2 ya Bu ya. Itu. Jadi saudara, kalau kita nggak tahu tentang duit, itu rugi. Ya, maka itu saya rindu memberitahu kepada saudara mengenai duit. Bukan karena saya terlalu jago tentang uang. Enggak, kita sama-sama belajar. Saya juga sedang merangkak. Saya merangkak, menanjak. Amin? Saudara mau merangkak tapi menanjak? Ya dong, merangkak kan gini. Merangkak tapi pelan-pelan, naik menuju ke puncak. Saudara mau jadi kaya? Siapa mau jadi kaya? Angkat tangan. Wah, saya yakin kalau saudara rajin ikutin sekolah ekonomi sorga, tahun depan semua punya mobil. Dan yang udah punya mobil, nanti punya pesawat terbang. Dan yang udah punya pesawat terbang, nanti punya jet. Nah, tapi saudara, kita mau jadi kaya bukan untuk beli mobil Lamborghini, bukan untuk membeli pulau, tapi untuk kita bisa menolong mereka-mereka yang membutuhkan. Amin. Beneran? Bener ya? Janji sama Yeshua, dia dengar loh. Kalau saudara punya niat begitu,
pasti Tuhan akan berkati saudara. Untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yeshua nih, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara semuanya kita, Yeshua datang buat saudara kan? Berarti saudara harusnya dalam berkelimpahan. Oh, kami berkelimpahan, Dokter Teres. Saya berkelimpahan dalam hikmat. Saya berkelimpahan dalam kesehatan. Tapi saudara juga berkelimpahan dalam kekayaan. Amin. Amin. Karena dibilang mempunyainya dalam segala kelimpahan. So, saudara, you are destined. Kamu sudah pokoknya rencana Tuhan buat saudara tuh sudah datang. Oh belum. Saudara memang saya mesti khotbah. Ya. Saudara sudah ditakdirkan sebenarnya untuk hidup di dalam kelimpahan. Tapi ada itu yang mindsetnya salah. Dia bilang ini, iya sih, kalau itu buat kaya sih buat mereka aja. Aku sih nggak punya apa-apa. Kita malah dari keluarga miskin, nggak punya modal. Bapak saya nggak bisa modalin saya, malah ninggalin hutang. Tapi aku juga jelek sih. Aku nggak berpendidikan. Sekolah gue cuma sampai SD aja enggak. Untung aku bisa baca. Ini Ibu, ini Pak Budi. Gue cuma bisa sampai segitu. Tapi itu tuh yang kaya-kaya tuh bapaknya konglomerat. Dia punya koneksi. Gitu. Salah. Amin. Jangan pikir begitu. Maaf saya bentak-bentak saudara. Ya, boleh bentak dikit-dikit ya. Tapi tadi rada keras ya bentaknya. Maaf saudara. Saya marah benar. Kenapa umat Tuhan bodoh begitu? Sedangkan dia sudah ditakdirkan. Ini bukan kata-kata Dokter Tres. Kan Tuhan bilang, aku datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Bukan Dokter Tres yang ngomong. Yang ngomong siapa? Tuhan Yeshua. Ya toh? Dan kalau dia ngomong, itu ya dan amin. Tepuk tangan. So, saudara, bangun pagi-pagi, saudara sudah bilang, terima kasih Tuhan atas kelimpahan yang hari ini di ratapan kalau nggak salah ya. Setiap pagi rahmat-Mu baru. Tiap pagi saudara kalau tahu firman, tiap pagi saudara ada rahmat yang baru. You have to expect rahmat yang baru. Jangan ingat nggak ada duit. Jangan ingat apalagi itu utang saudara yang belum kebayar. Tapi ingat rahmat Tuhan yang baru. Oh, nikmatnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa ya Tuhan rahmat yang baru hari ini? Nanti nih saudara akan mengetahui. Saudara bangun, saudara ke dapur, buka lemari dapur, lah toples kosong, ini kosong.
Hari ini mau makan apa ya? Oh, ada garam. Masih ada garam. Masih ada nasi dikit. Oh, hari ini untung masih bisa makan garam, nasi dengan garam. Saudara di sini ada yang pernah makan nasi dengan garam? Ada. Ya? Saudara goblok. Kenapa? Maaf, saya tidak menghina. Tapi that is true, itu benar. Kenapa? Tuhan sudah memberi kita hidup berkelimpahan. Contohnya, di sini ada tumpukan gede. Ada 100 kilo beras, ada minyak, sembako semua segini. Ini ada salmon, ikan dori, sayur ini, sayur seguru banyak. Dan saudara di sini makan nasi pakai garam. Padahal itu disediakan untuk saudara. Makanya aku bilang gak mau bilang saudara. Yang punya tahu. Tapi kamu di sini seperti seorang cuman mau makan nasi sama garam. Jadi tahu bagaimana saudara bisa mengambil semua itu for free, gratis. Amin. Nah ini dia, ini diajarin di sekolah ekonomi sorga. Maka datang saudara. Bukan ngecap, bukan iklan promosi, enggak. Kalau iblis dia sedang promosi. Saya menyimpang dikit. Pernah ada orang meninggal dunia, dibawa langsung ke neraka. Saudara, siapa mau ke neraka? Dia bawa ke neraka yang lagi siapa? Bawa ke neraka. Sampai di suatu ruangan, banyak musik. Wow, musiknya nyanyian kayak tadi. Waduh, disco. Wah, lagi pada dansa-dansi. Wih, asyik ya. Terus dibawa ke ruangan yang lain. Di ruangan yang lain, wah, pada senang-senang. Ada lagi pada dinner. Di meja gede, makanan berlimpah-limpah. Wah, senang. Dibawa ke ruangan yang lain lagi mijit, lagi refleksi. Saudara, enak banget ya. Oh iya. Udah, dan macam-macam yang nyenengin. Akhirnya saudara, Yeshua bilang, lu belum harus mati. Balik lagi. Begitu dia hidup, orang kasihan udah cepetan balik ke dunia. Mereka udah mau kuburin kamu, nanti kamu gak ada tempat lagi loh. Jadi dia buru-buru. Wah, dia bisa masuk, dia udah ditaruh di peti mati. Dia duduk, semua orang kabur, orang mati. Tapi orang ini, waktu dia hidup, dia mau masuk neraka. Jadi dia hidup sejahat-jahatnya. Dia berzinah, dia membunuh, dia mencuri, yang separah-parahnya. Kenapa dia mau masuk neraka? Titik. Udah, akhirnya dia mati beneran, maksudnya. Ketika dia mati beneran, pasti masuk neraka kan? Nah, dia masuk lorong hitam, dijemput oleh setan-setan, bawa ke neraka, disambut dengan api yang dahsyat. Wah, dimasukin ke situ, dia teriak, Tuhan, kok saya dimasukin sini? Saya nggak mau. Mana diskonya? Mana refleksinya? Mana dinernya? Tuhan bohong.
Iblis bohong. Tuhan nggak pernah bohong. Oh, benar. Ini neraka. Mana yang ngomong itu tadi kemarin yang senang-senang. Kamu waktu itu datang, kita lagi promo. Maka dia masuk neraka. Jadi saya nggak mau promo, saudara. Karena saya bukan iblis. Ya. Amin. Amin. Saudara, saya mau ngomong tentang betapa indahnya kita. Kita orang yang begitu spesial. Di sini ada yang spesial? Tolong angkat tangan orang spesial. Saudara memang pede habis. Yes, amin. Karena memang kita orang yang sangat spesial. Di mata You Bapak. know why? Yes, di mata Yeswa. Karena Yeshua datang untuk Dia yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Dia mau datang ke bumi ini menjadi manusia yang terbatas. Dia mau melewati kemiskinan, dia mau melewati sakit, dia mau melewati diludahin, dia mau melewati semua yang parah-parah sampai akhirnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus saudara semua, menebus saudara, menebus Foni, menebus Michael, menebus Meiske, Pak, apa? Fani. Amin. Menebus Ibu Siska, menebus Pak Wongkar, menebus sama si Win, si Ando, semua. Lodi semua ditebus oleh Yeshua. Amin. Benar? Yes. Sebab itu kamu begitu istimewa. Yang Maha Tinggi mau datang menebus saudara. Sebab itu kita mesti hidup di dalam mindset bahwa we are special. Special. Jadi kalau jalan kasihan, jangan bongkok-bongkok gini. Kita kasihan, siapa kita ketuh? Di pojok-pojok aja. Kita kasihan. No, saudara, you are special. Amin. Special. Ya, kita harus sadari itu. Dan kita begitu spesial. Apa? Kita boleh memakai namanya. Nama Yeshua. Nama Yeshua yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus, salah. Yeswa. Yeswa. Dalam nama Yeshua. Gunung minggir. Setan hancur kuasamu. Jadi, saudara di Filipi 2, kalau nggak salah, Filipi 2 ayat 11 atau 4 ya. Kita lihat dulu ya. Benar. 3. 11. Ya, Ayat 11. 4 Filipi 2. Ya. Filipi 2 Ayat 11. ayat 11. Saya masih ingat. Mana Jan? Filipi 2 ayat 11. Chandra. Ada Chandra nggak? Ada. Ah. Oh, 11. 10 dulu deh. Nah, supaya dalam nama Yeshua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut dalam nama Yeshua. Dan ayat 11, dan segala lidah mengaku Yeshua HaMashiach adalah Tuhan,
Jadi semua tukuk lutut pada nama itu. Dan kamu, saya sobatnya, saudara, boleh pakai nama itu dengan bebas. Amin. Coba saudara bilang, iya, boleh pakai nama Yeshua. Yes, amin. Luar biasa saudara. Amin. Ya, Amin. dan bukan cuma itu, Dia kasih kita. Kenapa ketawa? Ada apa yang lucu? Dia kasih kita apa saudara? Para malaikat. Para malaikat saudara. Untuk menjadi pelayan kita. Di dalam Ibrani 14 ya, 1 ayat 14. Kalau saya masih bisa ngapal dikit-dikit, itu kasih karunia Tuhan. Ya? Ibrani 1 ayat 11. ayat berapa? 14. 14. Chan. Sudah. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapa-siapa yang akan peroleh keselamatan? Kita semua. Amin. Amin. Yes. Jadi ini mereka itu maksudnya, coba mungkin ayat 13 dulu kali. 13 dulu. Ya saudara, malaikat-malaikat itu adalah dan kepada siapakah di antara malaikat itu yang pernah berkata, oh, duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pokoknya malaikat deh. Roh-roh itu malaikat untuk melayani kita semua. Amin. Amin. Saya lupa di mana dibilang itu roh-roh itu perkasa. Kalau nggak salah di 103 ayat 20. Barangkali coba Mazmur 103 ayat 20 barangkali. Malaikat itu bukan malaikat yang seperti bayi-bayi pakai sayap kecil, pakai trompet. Bukan saudara. Malaikat-malaikat itu bukan untuk nyanyi-nyanyi terus di sorga, buat dekorasi. No. Mereka itu ditugaskan untuk melayani saudara dengan saya. Dan mereka itu adalah roh-roh yang perkasa. Amin. Kalau dia sapu segini saudara semuanya rebah. Masa sih? Betul. Saudara, dia aja bisa menghancurkan bumi. 4 malaikat bisa menghancurkan bumi. So powerful mereka itu. Saya kan pernah bilang waktu pendeta Timotius Arifin gerejanya di Bali diserang oleh rakyat. Mereka datang rame-rame mau nyerang. Tiba-tiba mundur teratur, lari kocar-kacir. Kenapa? Ada malaikat di atas gereja, serang gede, melindungi. Amin saudara. Amin. Kita punya pelayannya, pelayan kita loh, malaikat. Makanya saudara, aku suka gini, malaikat, tolong cariin duit dong buat aku. Aku mau bayar ini, itu. Ada duitnya. Saya udah bilang, malaikat, pergi dan cari pasien buat saya. Pasien yang bagus, yang bisa saya tangani, dan yang punya duit dan kesehatan. Saudara, nggak
Langsung besokannya datang berbondong-bondong. Datang sekaligus 4, rame-rame. Dokter, saya mau dioperasi. Soalnya itu kita lihat dia, kita mau kayak dia. Dia bawa satu klasternya diikutan. Besok datang lagi 5 orang sekaligus. Aduh, saya kagum. Saya nggak sombong pada diri saya. Siapa saya? Nenek-nenek yang udah umur 81. Kok dia percaya ya? Katanya aku udah gemeter. Ya sekarang sih aku gemeter. Bukan untuk mau operasi, enggak. Gemeter agak. Dan bergantung pada kelemahanmu. Jangan bergantung pada kekuatanmu. Dan kalau engkau merasa dirimu lemah, tidak kuat, ada firman yang mengatakan, di dalam kelemahanmu, kuasaku menaungi engkau dengan sempurna. Amin. Maka saya sering bilang, Tuhan, aku punya banyak kelemahan. Hendaklah Tuhan, kelemahanku, engkau menaungi aku dengan sempurna. Amin. Amin. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan itu. Jadi saudara, malaikat itu dengar saudara, bukan komplain saudara, bukan mengeluh saudara, sakit hati saudara. Dia mau mendengar perintahmu yang engkau ucapkan. Dan apabila perintahmu sesuai dengan firman Tuhan, maka dia cepat-cepat. Ada ayatnya sih. Mana yang 103:20 barangkali. Mazmur. Jadi malaikat-malaikat itu perkasa. Dan mereka siap. Matanya tertuju terus ke Tuhan. Begitu dia dengar firman Tuhan diucapkan oleh Foni, langsung dia langsung kerjakan. Amin. Amin, Foni. Amin. Ya. Tapi yang bilang yang jelek-jelek, firman Tuhan tidak ada yang jelek. Yes. Ya toh? Yes. Malaikat, aku minta segala kebutuhan dan keperluanku dipenuhi sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yeshua. Amin. Itu firman kan? Yes. Firmannya di mana itu ya? Adalah firman Tuhan yang mengatakan, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Dan segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau Tuhan penuhi kebutuhan kita, bukan cuma sekedar, bukan sekedar aja, ya. Karena tapi dia akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. 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 Ya, Tuhan itu baik sekali. Nah, saudara, udah jam berapa ini? 7:30. 7:30 ya. Saudara lihat saya, senyum dulu dong sama saya semua, biar kita semangat, ya. Jangan lihat saya begitu, gemeter saudara kalau saudara lihat saya gitu, kan? Nah ini dia, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, Amin. pahlawan perkasa. Bukan kayak di Ponorogo, bukan kayak apa tuh, tapi malaikat Tuhan, pahlawan perkasa yang
melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara. Amin. 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 Katakan suara. Suara. Kalau saudara cuma diam-diam ngomong dalam hati, malah kan, tolong kasih saya ini. Keluar suara nggak? Enggak. Jadi dia bikin nggak? Ada. Enggak. Dia mendengar suara firman, langsung dikerjakan. Yes. Amin. 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 Senang kan? Begitu spesialnya kita, saudara. Maaf. Jadi saudara ingat ya, apapun di Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Di sini ada yang khawatir? Ada ya. Tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Amin. Coba lihat Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir. Saudara khawatir apa? Nyatakan, Tuhan, aku khawatir. Aku tidak mau jadi miskin, Tuhan. Aku pengen jadi kaya. Amin. Amin. Aku kepengen apapun yang kau mau. Tuhan bilang kepadaku, apa jadi keinginanmu, sampaikan. Tapi jangan lupa dengan ucapan Syukur. Amin. Jangan lupa. Dan itu kan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan belum semua ngomong. Ucapan syukur. Nah, saya rada budak soalnya saudara. Saya ngomong banyak. Ini penting, ucapan syukur. It has power. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Maka ayat 7 maka saudara, damai sejahtera Tuhan yang melampaui Segala-galanya. segala akal, melampaui segala akal, akan apa saudara? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yeshua. Amin. Walaupun saudara mungkin pengen, Tuhan, aku butuh uang untuk apa ya? Yang biasa saudara perlu uang. Coba saudara sebut untuk apa? Data. Untuk beli iPhone kan? Pokoknya untuk apa gitu? Apa Shen? For apa? Karena perlu duit for apa? Bayar kos. Hah? Bayar kos. Bayar kos? Yes. Wah, bayar kos. Benar. Tuhan, Ya. saya butuh duit untuk kos. Iya benar. Kalau enggak, Dono semua kasih keluar kita besok. Tapi uangnya nggak datang. Tapi saudara, ada saudara minta gitu. Ini yang hebatnya. Tahu-tahu kekhawatiran saudara hilang. Amin. Tiba-tiba hati saudara penuh damai sejahtera Tuhan. Ini damai sejahtera Tuhan loh, bukan manusia. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Saudara bilang, itu dia. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Amin. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yeshua. Amin. Ya, jadi saudara,
Saya nggak menyimpang kan? Enggak. Kalau saudara pengen punya duit, minta aja. Malu. Ada orang bilang, masa kita dikit-dikit meminta kepada Tuhan hal-hal kecil? Oh saudara, Dia memperhatikan kita sampai sekecil-kecilnya. Nanti yang gede-gede baru saya mau minta. No. Kalau saudara minta hal kecil aja, Dia merasakan saudara benar-benar bergantung kepadanya. Karena Dia bilang, mintalah. Ada kan firman-Nya? Mintalah dan engkau akan mendapat. Carilah, engkau akan menemukan. Ketoklah, pintu dibukakan bagimu. Baik gak Tuhan kita? Baik. Baik. Ya. Jadi kalau kita punya mindset, kita harus tahu kita ini anak-anak Tuhan Yeshua yang baik. Saudara bisa minta pada malaikat. Malaikat, pergilah cari buat aku. Saudara pebisnis. Mau bisnis saudara. Malaikat, cari partner bisnis buat aku. Yang jujur, yang baik, yang punya modal. Cari malaikat. Dia cari. Dalam nama Yeshua. Saudara tahu, Abraham kan mau kawinin anaknya. Ishak ya. Dia suruh, dia punya hamba dikirim. Anak pergi ke sana ya, ke saudara saya di sana. Cari jodoh buat anak saya. Cari jodoh yang baik ya, yang gini-gini. Biar para mal ada di ayatnya, tapi saya udah nggak tahu di mana. Ada ayat apa? Anak saya, biar malaikat menyertai kamu. Dan saudara, ceritanya begitu. Orang itu sampai di tempat itu pada waktu yang tepat, pada keadaan yang tepat. Kenapa? Karena malaikat sudah